kenal, nama saya Evelia Devi dan saat ini sebagai pewarta BPK PKK Keuskupan Surabaya. Saya juga berkomunitas di PT Muda Mudi Gembala yang Baik. Puji Tuhan, hari ini saya diberi kesempatan untuk sharing bersama dengan teman-teman semuanya. Dan hari ini saya akan mengawali dengan cerita tentang pengalaman saya beberapa hari yang lalu. Beberapa hari yang lalu saya bersama dengan beberapa teman datang ke salah satu rumah duka yang baru di Surabaya. Pasti banyak yang sudah tahu ya, Grand Heaven. Seperti namanya, ketika kami masuk ke sana, itu pertama kalinya kami ke sana sama-sama dan semuanya bercak kagum. Wih, bagus sekali. Tampak tidak ada duka cita dari luar. Kemudian ketika masuk, lihat semua interior dan sebagainya, kondisi lingkungan, semuanya kami merasa, wow, di sini sangat seperti indah. Bahkan ada salah satu yang menyebutkan, wih, seperti lagi di surga, seperti orang yang sudah pernah ke sana. Dan di situ kami ada satu orang juga yang mulai menyebutkan tentang salah satu ayat yang isinya seperti di Roma 14 ayat 17 saya bacakan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Di situ dia mengatakan bahwa seperti yang Tuhan bilang, kerajaan surga itu ada duka citanya, yang dirasakan sukacita, damai, sejahtera. Dari situ saya diingatkan, wih, kerajaan surga yang seperti ini loh, yang Tuhan rindukan saat ini ada di dunia. Nggak menunggu kita mati nanti, tapi benar-benar saat ini terjadi. Nah, hari ini saya akan banyak berbicara tentang salah satu cirinya, yaitu damai sejahtera. Renungan hari ini dengan tema Peacemaker, atau kita sebagai pembawa damai. Kita mau buka di ayat Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak Allah. Dari sini kita bisa melihat, kalau kita bawa damai, kita disebut anak Allah. Berarti membawa damai ini menjadi sebuah identitas bagi kita. Seringkali kita nyebut kita ini anak Allah, anak Tuhan. Tapi apakah kita bisa pastikan identitas kita yaitu membawa damai ini sudah kita miliki? Nah, hari ini saya mau sedikit memberikan tips. Ada dua hal dasar atau dua hal praktis yang kita bisa lakukan agar kita terus bisa menjadi pembawa damai, melakukan identitas kita sebagai anak Allah. Yang pertama, tentu kalau kita mau membawa damai, yang pertama kita harus melekat kepada Sang Sumber Damai. Ini adalah yang dasar, yang pertama. Siapa sang sumber damai? Kita mau buka sama-sama. Yohanes 14 ayat 27. Saya bacakan, damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Di sini kita jelas melihat yang berkata ini adalah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan hal yang sama Tuhan juga berikan kepada setiap kita saat ini. Damai-Ku berikan kepadamu. Dan Tuhan mengatakan yang dia berikan sama dengan dunia. Saya percaya saat ini kita sama-sama mengetahui damai menjadi sesuatu yang langka. Banyak orang yang mulai merasa kehilangan damai. Banyak galau, sedih, putus asa dan sebagainya. Dan dunia menawarkan hal-hal yang bahagia sesaat, damai sesaat, seolah-olah masalah hilang. Tapi damai yang Tuhan berikan ini beda. Bukan dari luar tampaknya damai, tapi dalamnya enggak. Tuhan sendiri ingin damai itu tinggal di hati kita. Masalah mungkin tetap ada, pergumulan mungkin tetap ada. Tapi yang Tuhan mau pastikan, hati kita terus dipenuhi dengan damai sejahtera. Ini damai yang Tuhan tawarkan buat setiap kita. Saya dan juga Anda sekalian. Sebelum kita memberikan damai, ya sudah seharusnya diri kita ini dipenuhi dengan damai. Maka damai itu akan meluber ke orang-orang di sekitar kita. Saya percaya bahwa di mana kita meletakkan hati kita, disitulah ditentukan ada damai atau tidak. Maka yuk sama-sama letakkan hati kita di hati Tuhan. Melekatlah kepada Tuhan sendiri sang sumber damai. Jangan jauh-jauh dan jangan mencari sumber damai yang lain. Tetaplah berelasi dengan Tuhan saat ini. Saya percaya bahwa
Ketika kita semakin berelasi dengan Tuhan, kita akan semakin tahu bagaimana hati kita ini bisa dipenuhi dengan damai. Dan kita punya tanggung jawab, teman-teman, memastikan damai itu yang terus pimpin hati kita, damai itu yang terus pimpin pikiran kita. Karena ketika damai itu sudah tidak memimpin setiap kita, maka akan semakin sulit kita membawa damai bagi orang-orang di sekitar kita. Mulailah dengan membawa damai bagi diri sendiri. Saya mau ajak teman-teman, yuk kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Relasi kita sehari-hari, berdoa, perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Saya sebelum ini juga mengalami kegalauan, kesedihan. Ya di usia-usia saya ini biasanya anak-anak milenial muda mulai berpikir jenjang karir, ekonomi yang lebih meningkat, rindu mau beli rumah dan sebagainya. Cicilan di pikiran kami, termasuk saya. Waktu itu saya merasa kok saya nggak damai ya, terus-terusan galau, takut dan sebagainya. Sampai saya menyadari, oh ya, saya mulai jauh dari sumber damai. Saya mulai belajar memperbaiki jam doa saya mulai novena dan sebagainya. Ada mulai kedekatan yang semakin dibangun. Apa yang terjadi? Cicilan tetap ada. Masalah saya tetap ada. Pikiran saya memang ada ke depan seperti apa. Tapi ada damai di hati. Itu yang membedakan. Dan damai itu yang membuat saya bisa melakukan aktivitas sehari-hari tetap dengan tenang, walaupun begitu banyak hal yang saya pikirkan. Ini yang pertama, melekat kepada Sang Empunya damai. Yang kedua, tentu kita harus menjadi pembawa damai yang proaktif. Membawa damai bukan berarti kita pasif, oke aku diam aja deh, daripada aku ngomong nanti malah tambah buyar. Ketika melihat yang lain di sana bertengkar dan sebagainya, kita diam aja. Karena oke, bukan urusan saya dan sebagainya. No, di ayat yang Matius 5 ayat 9 tadi kita sama-sama melihat berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka kan disebut anak-anak Allah. Membawa damai, bukan menunggu damai terjadi. Artinya apa? Tuhan berharap kita aktif untuk membawa kemana-mana damai ini. Dimanapun kita berada, teman-teman sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai anak, sebagai kakak, adik, sebagai teman kantor, pelayanan, tim pelayan, pembawa firman, pendoa dan sebagainya. Dimanapun kita berada, sebagai apapun posisi kita, Tuhan pasti rindu untuk kita membawa damai itu. Lewat pikiran kita, lewat apa yang kita perkatakan, lewat apa yang kita lakukan. Jadilah pembawa damai yang proaktif. Dimanapun kita berada, kita agar buah kita ini adalah damai. Menjadi anak-anak Allah seringkali diibaratkan, saya harus menjadi pembawa firman yang wow, supaya saya disebut anak Allah hebat. Menjadi pendoa yang baik, pendoa yang saktius, atau apapun. Menjadi anak Allah tidak melulu tentang itu, teman-teman. Itu bukan sesuatu yang salah, tapi itu bukan menjadi patokan, menjadikan identitas kita 100% anak Allah. Justru Allah rindu, pembawa damai inilah yang menjadi identitas kita. Yang paling kita rindukan adalah buah yang kita hasilkan. Apakah orang-orang di sekitar kita yang kita temui juga mengalami damai itu? Itu yang menjadi ciri kita sebagai anak Allah. Apakah selama-lama ini kehadiran kita membawa damai atau justru membawa keresahan, perpecahan, dan sebagainya? Dan ini saya mengajak, yuk bagi setiap kita mulai untuk belajar membawa damai. Saya juga pernah pengalaman ketika teman saya yang bertengkar, yang satu cerita juga si A dan si B. Posisi saya sebenarnya kan gak kenapa-kenapa ya, aman. Saya punya dua pilihan, semakin membuat mereka semakin bertengkar dengan membahas yang lebih panas, atau justru saya mengademkan, memberikan tanggapan yang positif, tanggapan yang penuh damai, bukan provokatif. Kita harus proaktif memberi damai, bukan sebagai provokatif. Seringkali kadang kita ketika dapat cerita justru kita kasih bumbu nih, kasih cabai, kasih merica dan sebagainya. Tapi yuk kita menjadi pengadem, membawa damai bagi orang-orang yang sedang berkonflik. Ketika kita juga ada masalah, belum tentu kita yang salah, tapi mari kita punya kerendahan hati untuk aktif menyelesaikan permasalahan dengan damai. Saya percaya setiap kita diundang untuk membawa damai.
Ada satu quote yang bisa saya bagikan untuk menutup renungan saya hari ini. Dikatakan bahwa damai itu menjadi tidak terbatas ketika kita mengakar pada kasih Yesus yang tidak terbatas juga. Saya undang teman-teman, yuk kita mari terus memberikan yang terbaik, memberikan damai bagi orang-orang di sekitar kita, juga bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.